warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himami, obrolan asik dan penuh manfaat. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi Marine Engineering. Pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, ada Mas Yusuf Ardianto selaku mahasiswa Marine Engineering angkatan 2021, serta ada Mas Haikal Meyer dari mahasiswa Marine Engineering angkatan 2022. Baik, untuk itu kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih sama mas-masnya yang udah ada di depan sini. Yang pertama aku mau kenalan dulu sama Mas Yusuf, selaku mahasiswa angkatan 2021, betul ya Mas? Iya, benar. Iya, insya Allah akan wisuda besok di bulan September. Insya Allah. Wah, luar biasa. Mungkin boleh sharing-sharing Mas, sedikit perjalanannya dari yang SMA mungkin atau SMK, kemudian SMK, kemudian masuk PPNS, dan sekarang udah menempuh di semester akhir dan akan menjalankan wisuda di bulan depan. Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Tahun depannya. Oh, tahun depan. Ya. Oh, dari D4. D4. Ya. Oh, ternyata Mas Yusuf ini dari D4 Prodi Marine Engineering, teman-teman. Jadi saat ini sedang berada di semester 7. Semester 7. Oke, nggak apa-apa Mas, mungkin bisa diceritain awal mulanya sampai akhirnya keterima di PPNS ini. Terima kasih atas waktunya. Dulu saya di SMK 1 Nganjuk, asal dari Nganjuk. Lebih tepatnya jurusan teknik kendaraan ringan, mesin mobil. Terus kenapa kok bisa sampai di PPNS ini? Dulu aku nggak tahu kampus ya. Aku punya temen satu kelas waktu SMK. Dia sekarang di PPNS selain prodi sama aku diajak di PPNS dan aku pokok intinya kampus manapun yang penting mesin. Terus aku pilih ke PPNS. Terus pilihan kedua aku di Malang di jurusan mesin juga. Terus alhamdulillah bisa diterima di PPNS ini sampai sekarang semester 7. Luar biasa sekali ya, ternyata perjalanannya dari Nganjuk, orang asli Nganjuk, Ageraya ya Mas ya. Oke, kemudian dari jurusan teknik kendaraan ringan yang mana yang dipelajari adalah mesin-mesin kendaraan darat ya Mas. Ya, kemudian ke jurusan Marine Engineering yang mana dari segi tupoksi aja tujuannya nanti akan mempelajari mesin kapal yang nanti akan bergeraknya di laut. Ya. Nah, ini apakah ada perbedaan Mas terkait apa yang sudah dipelajari selama 7 semester ini? Pastinya ada perbedaan untuk mesin darat dan mesin laut. Kalau mesin laut ada pembedanya yaitu di sistem pelumasnya. Kan di kapal kan mesin nggak selalu datar kan. Kalau di darat kan paling nanjak di jalan pegunungan berapa derajat lah. Kalau di kapal kan bisa rolling, bisa maju mundur gini kan. Pasti ada pembedanya di sistem pelumasnya maupun sistem pendinginnya. Oh begitu, luar biasa sekali ya. Berarti dari apa yang dipelajarin itu nggak semata-mata belajar dari karena udah linear jadi nggak mempelajari hal baru, justru nggak, tetap mempelajari hal baru. Oleh karena itu ya jurusan mesin itu ternyata sekompleks itu ya Mas ya, mengenai permesinan itu nggak hanya tentang mesin yang kita tahu pada umumnya, tapi juga memiliki perbedaan antara mesin yang bekerja di darat maupun di laut gitu ya. Baik Mas, kita bisa langsung aja masuk ke topiknya nih, kan tadi mahasiswa berprestasi. Pasti teman-teman di rumah semuanya pada penasaran prestasinya apa sih Mas Yusuf ini. Oke, untuk itu Tasya mau bacain dulu terkait beberapa prestasi yang udah dicapai sama Mas Yusuf ini. Oke, yang pertama menjadi perolehan juara 1 Boat Race Competition Comet 4.0 tingkat nasional 2023. Kemudian juara 2 kontes kapal cepat tak berawak nasional divisi fuel engine remote control 2023. Dan yang ketiga ada Best Prototype kontes kapal cepat tak berawak nasional divisi fuel engine remote control 2022 atau 2023. Oh 2023 juga. Oh luar biasa, berarti dalam 1 tahun itu mencapai 2 prestasi ya Mas. Yang pertama menjadi juara 2 dan Best Prototype. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, yang kontes kapal cepat ini singkatannya KKC ya Mas, yang umumnya didengar masyarakat? Lebih tepatnya KKCTBN. Oh KKCTBN, ya. Oke, ini nih yang bikin aku penasaran, KKCTBN. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Yusuf secara garis besar. Untuk KKCTBN itu singkatannya kontes kapal cepat tak berawak. Itu yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang dinaungi oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu tahun kemarin ketepatan lombanya di Universitas Indonesia yang diikuti kalau nggak salah
30-an perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, saya di PPNS sendiri mengeluarkan empat kategori. Kan ada kategori engine, ada kategori elektrik, ada kategori autonomous ATSV, dan kategori desain. Nah, saya di kategori engine FERC, fuel engine remote control. Saya di tim sebagai divisi mekanik. Ada 3 divisi, yaitu manajer, desain, dan mekanik. Saya kebetulan di divisi mekanik gitu. Oke, luar biasa teman-teman. Ternyata di juara 2 kontes kapal cepat tak berawak ini atau yang disingkat KKC TBN, ya. Mas Yusuf ini berperan sebagai engine ya Mas ya? Mekanik ya. Mekanik, luar biasa. Berarti emang jiwanya mesin banget. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, berarti semakin mendalami permesinan tentu aja mengalami banyak sekali cobaan juga ya Mas ya, yang mana nggak hanya berdasar dari mesinnya aja, tapi yang namanya lomba, kontes-kontes seperti itu pasti dijalani bersama tim. Ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang di rumah atau yang di luar sana, mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen banget ikut kompetisi, tapi kan banyak yang belum kenal satu sama lain Mas. Banyak yang belum dapat chemistry nih sama timnya. Nah, kira-kira dari Mas Yusuf sendiri waktu itu bisa sampai mendapat juara 2 itu gimana sih Mas memperkuat chemistry dan juga solidaritas dalam satu tim? Ya, terima kasih. Untuk bisa menumbuhkan chemistry antar anggota dalam tim itu yang paling penting menurut saya komunikasi. Ketika ada kendala atau problem di satu divisi harus dikomunikasikan di divisi yang lainnya. Misal contoh yang joki kan teman saya dari prodi DC, namanya Mas Yoga. Itu sebagai pilot kapal, kan kendali kapal enak atau enggak kan yang merasakan kan si pilot. Nah, si pilot ini ketika ada suatu hal yang kok kapalnya kurang gini itu harus dibicarakan sama tim mekanik ya, atau di divisi mekanik untuk diperbaiki lagi. Pokok intinya komunikasi. Oh gitu. Oke, berarti komunikasi saling terbuka ya. Kunci ya, saling terbuka. Komunikasi adalah kunci bisa mendapatkan chemistry yang baik dalam satu tim. Oke Mas, tadi kita udah ngobrolin tentang KKCTBN, udah ngobrolin gimana cara merekatkan chemistry dalam satu tim. Tasya lihat-lihat nih bajunya Mas Yusuf keren juga nih, warnanya coklat-coklat gini nih. Ini apa Mas? Sage ya? Warna apa nih Mas? Kalau katanya apa krem? Warna apa ya? Krem. Krem, warna krem. Ini baju tim. Oh baju tim. Oke. Mungkin bisa dijelasin Mas mulai dari gimana perjuangannya bisa akhirnya menggunakan baju kebanggaan itu, dan mungkin ada filosofi di balik baju yang dipakai sama Mas Yusuf ini. Kalau filosofi kok bisa namanya cakalang? Cakalang itu artinya ikan sih, dari inspirasi ikan ya. Dari nama ikan kalau nggak salah. Cakalang. Terus dulu waktu tahun berapa nggak salah, itu sejarahnya apa? Nama hoki kalau gimana gitu kayaknya. Kok dipakai terus kok alhamdulillahnya dapat podium, terus dijadikan nama paten tim. BSC kalau mengeluarkan tim itu pasti ada cakalangnya, entah cakalang 1 sampai cakalang berapa gitu, pasti diambil-ambilin nama cakalang. Kalau sejarah tepatnya kurang tahu. Oh gitu. Oke, berarti nama cakalang sendiri ini udah ada dari sebelumnya. Dari sebelumnya Mas Yusuf bergabung ya. Oke, berarti baju yang dipakai sama Mas Yusuf ini merupakan suatu kebanggaan, dan mungkin teman-teman yang mau bergabung juga nantinya bisa menggunakan baju yang sama seperti Mas Yusuf. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Yusuf. Kita udah selesai menginterview Mas Yusuf nih ya. Kita lanjut, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Haikal Mayer. Oke, enaknya dipanggil Mas Haikal apa Mas Mayer nih? Terserah, bebas. Oh bebas. Manggil Mas Mayer aja kalau gitu ya. Oke Mas Mayer, mungkin bisa diceritain tadi sebelum kesini habis dari mana? Kayaknya habis trial kapal. Ngapain sih Mas itu trial kapal? Lebih tepatnya tadi habis dari camp. Habis dari camp. Iya, saya di malam itu nginep buat bangunan atas kapal yang wow, keren banget. Emang mau ada event apa kok lagi garap kapal itu Mas? Kalau ada event sih dalam waktu dekat ini, waktu Oktober ini nanti ada KKI yang
diadakan di PPNS. KKI luar biasa. Kok bisa diadakan di PPNS ini? Mungkin Mas Mayer bisa bantu jelasin nggak nih? Kok bisa di PPNS? Mungkin dari itu ya, apa rolling dari tuan rumah kemarin kan KKCDBN di Oh, Sebenarnya sama, KKT sama KKI sama. ya, oh sama. gitu. Sekarang namanya Beda. Kontes Beda. Kapal Indonesia. Oh, kontes kapal Indonesia. Berarti luar biasa ya, menjadi suatu kebanggaan untuk PPNS sendiri yang sebelumnya diadakannya di UI, sekarang di PPNS. PPNS. Luar biasa sekali. Berarti ini mengangkat nama baik yang mana udah jelas banget track recordnya dari WSC sendiri ya, yang menaungi lomba-lomba perkapalan itu memiliki track record pencapaian yang luar biasa sekali teman-teman. Oke, kalau gitu aku bakal bacain sedikit ya Mas tentang prestasinya Mas Mayer, karena prestasi mahasiswa di sini tuh luar biasa banyak sekali. Ini cuma bisa aku rangkum sedikit teman-teman. Oke, yang pertama juara 1 boat race competition Comet 4.0. Sorry. Yang pertama juara 1 fireboat race competition Marine Icon Institut Teknologi 10 November. Kemudian juara 3 boat race competition secara nasional, betul ya? Iya. Yang diadakan oleh Institut Teknologi 10 November. Luar biasa. Berarti kedua lomba yang dimenangkan oleh Mas Mayer ini lingkupnya nasional. Iya, benar. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, dengan lingkup nasional memperoleh peran juara itu pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Di sini Tasya mau ngobrol-ngobrol yang juara 1 itu Mas, yang Marine Icon Fireboat Race Competition. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana lomba yang waktu itu diikuti oleh Mas Mayer. Dulu waktu ikut itu Marine Icon itu diadakan oleh Teknik Sistem Perkapalan FTK ITS gitu. Nah, Marine Icon itu diadakan dalam 1 tahun sekali biasanya. Tahun 2023 itu 2024 yang kemarin itu dengan tema Fireboat. Yang tahun 2022 kalau nggak salah itu temanya kapal dengan penggerak panel surya, jadi distance lah, kayak lebih durasi ke perjalanannya gitu. Terus karya yang kemarin dikonteskan milik dari Mas Mayer itu secara konsep garis besarnya bagaimana? Dari garis besarnya itu, jadi lombanya itu ada misinya, ada race sama ada memadamkan api. Jadi saat waktu race nanti dihitung pakai stopwatch, pas memadamkan api nanti ada poinnya. Oh gitu, oke, luar biasa banget ya Mas. Mungkin karena dari judulnya Fireboat ya, Fireboat, makanya ya, ada misi untuk memadamkan api. Oke, kemudian Tasya pengen tahu nih Mas, kendala yang dihadapi saat mengikuti kontes tersebut, apalagi bisa meraih juara 1, pasti ada momen-momen genting yang mungkin dihadapi Nah, saat menjalani kontes tersebut, mungkin bisa diceritain Mas. untuk kendalanya pas waktu ini sih, free trial kan ada 3 hari ding. 3 hari ini yang pertama presentasi, benar, presentasi, yang kedua ini race, sama yang ketiga ini awarding. Nah, yang pas presentasi hari Jumat itu, setelah Jumatan itu ada free trial. Free trial ini kita diberi waktu 15 menit setiap peserta gitu. Setiap peserta di waktu 15 menit untuk menjalankan kapal dari awal sampai memadamkan api. Nah, di sini saya lihat itu kapalku nggak bisa madamin api. Itu karena faktor ada ombak sama angin. Nah, ada tim kalau nggak salah itu dari UGM kalau salah. Itu bagus kapalnya, bisa madamin api. Itu karena nozzle dari fireboatnya itu penyebar, jadi nggak satu arah gitu. Spray gitu ya? Ya, spray benar. Jadi pas setelah free trial itu aku mikir sama timku gimana caranya nozzle ini bisa nyebar, bisa kayak GM. Jadi sampai mikir malam, sampai besok akhirnya bisa nyebar. Cuman agak lama gitu madaminnya sama kayak tim-tim lain. Terus ada momen itu pas waktu hari Haris final, itu waktu perebutan semifinal tiba-tiba itu kapalnya tuh nggak bisa ke zona fireboat itu. Motornya kalau nggak salah itu kayak keluar asap,
untungnya 3 tim yang mau ini tuh nggak bisa masuk, nggak bisa apa tuh, nggak bisa madamin api. Jadi kan ada poinnya tuh, ada race sama madamin api. Nah, 3 tim ini nggak bisa madamin api, terus kita doa lah, juga yes minta yang terbaik gitu. Terus akhirnya alhamdulillah tuh selisih 0,001 untuk bisa masuk ke final. Akhirnya ya alhamdulillah sampai ke juara. Juara satu, luar biasa sekali. Berarti memang semuanya itu tetap ada peruntungan 50-50 lah ya. Iya. Bisa lolos, bisa enggak. Bisa lolos. Tapi 50% itu bisa lebih besar lagi presentasenya dengan dibantu oleh doa. Betul ya Benar. Mas ya? Jadi buat teman-teman sekalian mungkin yang dalam kondisi bingung, gundah gulana, atau yang lagi pengen ngikutin kompetisi tapi takut kalah, tenang aja teman-teman. Setelah kalian bisa memberikan yang terbaik dari segi percobaan yang kalian coba dan segalanya yang kalian buat dengan kemampuan kalian, jangan lupa disokong dengan doa, insya Allah bisa mendapatkan kemenangan yang kalian harapkan. Jadi udah terbukti sendiri ya dari Mas Meyer di mana pengalamannya mungkin itu detik-detik yang nggak mungkin lah ya kalau nggak Iya, karena nggak doa, mungkin. nggak Benar, mungkin itu benar. kayaknya 0,01 Jadi sebelum kan ibaratnya cakalang nih main, terus ada trouble, terus diinspeksi, ini nggak bisa main ini, wes kayak nyerah gitu loh. Tapi tim-tim lain tuh kayak nyorai gitu, nggak bisa main gitu. Jadi ya wes, terus panitia ngumumin hasil akhirnya itu 0,1, langsung cakalang. luar Iya, biasa sekali. bangun lagi. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini yang jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih bingung. Kok mas-masnya di depan sini bisa keren? Siapa sih yang nge-backup mereka dari belakang tuh siapa? Pasti ada suatu komunitas yang menaungi mahasiswa berprestasi seperti Mas Yusuf dan Mas Meyer. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Meyer tentang WSC itu seperti apa sih menurut Mas Meyer? BSC ini adalah UKM yang fokus pada pembuatan prototipe kapal gitu. Kalau MRC kan dari robotiknya gitu. Oke, gitu. Jadi punya teman-teman yang memiliki minat ingin mempelajari kapal lebih lanjut lagi serta mengikuti kompetisinya bisa banget untuk join ke WSC. Benar. Oke, baik. Untuk berikutnya aku mau balik lagi ke Mas Yusuf nih. Mau minta closing statement deh dari Mas Yusuf. Menurut Mas Yusuf, WSC itu seperti apa sih Mas sejauh ini? Ini kita nggak ngobrolin secara general ya, tapi benar-benar personalitinya Mas Yusuf ketika udah menjadi keluarga besar WSC, apa ucapan yang mungkin nanti bisa didengar oleh sahabat-sahabat WSC di luar sana? Terima kasih atas waktunya. Sedikit cerita, dulu aku ikut WSC itu baru semester 3. Semester 1, semester 2 saya di HIMA, semester 3, 4 tetap di HIMA juga, tapi sedikit ikut UKM ke WSC. Terus saya tanya kating saya dari MI juga, Mas Febri angkatan 20, ada oprek lomba komet itu, komet yang 4.0 itu. Terus saya ikut daftar komet. Setelah itu ikut proses seleksinya sampai ke tahap ikut lomba. Ya alhamdulillahnya dikasih lomba pertama itu dikasih podium. Terus selanjutnya saya ikut WSC itu baru ikut lomba 2 kali. Soalnya start saya kan di semester 3 ya. Mungkin untuk teman-teman atau adik-adik bisa mulai dari semester 1 atau semester 2 juga boleh. Tapi nggak ada batasan nggak untuk belajar. Semester 4 juga boleh join juga. Terus bulan Agustus September saya ikut KKC itu, alhamdulillah juga dikasih podium. Ya pokoknya intinya di WSC itu kayak kakak tingkatnya itu nggak ngelepas adik-adiknya yang mau ikut lomba. Jadi kakak-kakaknya tetap memantau dan membantu apa kendalanya di tim-tim yang akan ikut lomba. Ya pokok tetap semangat untuk teman-teman semuanya dan jangan ragu-ragu untuk mengembangkan soft skill di Ormawa atau UKM yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Pesan-pesan yang cukup mendalam ya dari Mas Yusuf berkenaan tentang
bagaimana sih pentingnya kita untuk bisa mengikuti kegiatan di luar kampus yang juga bermanfaat dan juga bisa mengembangkan soft skill dan juga kemampuan kita dalam mendalami ilmu yang ingin kita pelajari lebih lanjut gitu. Dan WSC merupakan salah satu pilihan yang tepat kalau misal teman-teman pengen banget mendalami ilmu tentang perkapalan dan kontes-kontes kompetisi perkapalan. Baik, untuk itu terima kasih kepada narasumber kita dengan Mas Yusuf Ardianto dan juga Mas Haikal Meyer. Pada podcast perdana kita kali ini kita sangat senang sekali bisa mengundang dua mahasiswa berprestasi di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mengundang mahasiswa berprestasi dari Prodi Marine Engineering yang lain. Amin. Amin. Untuk itu kepada teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media dari Himpunan Mahasiswa Marine Engineering dan jangan lupa untuk pantengin terus YouTube-nya karena kita akan posting podcast di episode berikutnya nggak kalah menarik. Baik, untuk itu kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.